Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Jamaluddin dengan NIM 0571681144 Prodi Agribisnis Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjawab soal yang pertama, perbedaan proses adopsi dan proses difusi. Yang kedua, upaya-upaya yang harus dilakukan oleh penyuluh untuk mempercepat proses difusi inovasi. Yang ketiga, jelaskan pengertian partisipasi dan mengapa disebut partisipasi. Yang ketiga, bandingkan karakteristik pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku. Proses adopsi adalah proses internal yang dilalui oleh seorang petani, mulai dari pertama kali mengetahui adanya ide atau praktik, hingga akhirnya memutuskan untuk menerapkan inovasi tersebut dalam skala penuh pada usaha tani. Penyampaian pesan penyuluh yang berupaya inovasi, maka proses adopsi digambarkan sebagai suatu proses komunikasi yang diawali dengan penyampaian inovasi dengan tujuan perubahan perilaku terhadap petani. Menurut Robert, proses adopsi inovasi memiliki 5 tahapan, yaitu sadar, minat, mencoba, evaluasi, dan menerima atau adoption. Di sini saya mengambil contoh adopsi di daerah saya, yaitu petani di Desa Sukajaya tempat saya tinggal mendengar tentang varietas padi unggulan baru. Lalu para petani mulai mencari informasi lebih lanjut dari penyuluh. Kemudian para petani mulai membandingkan potensi hasil dan biaya dengan variasi yang lama. Setelah selesai membandingkan, para petani di desa saya mulai menanam variasi baru tersebut di lahan mereka. Setelah panen menunjukkan hasil nyata memuaskan. Dari hal ini, para petani memutuskan untuk menanam variasi baru padi unggulan di seluruh lahan milik mereka. Lanjut ke soal nomor 2, yaitu proses difusi inovasi. Proses difusi inovasi adalah proses bagaimana sebuah inovasi menyebar melalui saluran komunikasi dari waktu ke waktu di antara anggota satu sistem sosial. Misalnya di antara kelompok tani di sebuah desa. Proses difusi inovasi berfokus pada dinamika penyebaran sosial dan bagaimana inovasi merembet dari pengadopsi awal ke mayoritas petani lainnya. Di sini saya akan mengasih contoh difusi inovasi, yaitu penyuluh pertanian memperkenalkan alat tanam padi modern ke kelompok tani di desa saya. Kemudian 5 kelompok tani tersebut langsung memutuskan untuk mengadopsi alat tanam itu. Lalu setelah mengadopsi, para kelompok tani mulai menunjukkan keunggulan alat tersebut, mulai dari penanaman jauh lebih cepat dan seragam kepada kelompok lain dan petani di desa tetangga. Karena melihat keberhasilan nyata dari petani tersebut, dalam waktu 1 tahun, mayoritas petani mulai menyewa membeli alat tanam padi modern tersebut. Jadi kesimpulannya, adopsi adalah keputusan individu untuk menggunakan inovasi, sedangkan difusi adalah proses sosial di mana inovasi itu menyebar di masyarakat. Untuk soal nomor 2, yaitu upaya-upaya yang dilakukan penyuluh dalam mempercepat proses difusi inovasi. Upaya yang dapat dilakukan penyuluh berfokus pada 4 elemen, yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu, dan sistem sosial. Dalam keempat elemen tersebut bisa melakukan optimalisasi inovasi dan demonstrasi, bisa melakukan memperkuat saluran komunikasi, mengelola dimensi waktu adopsi, dan bekerja dalam sistem sosial. Untuk soal nomor 3, yaitu pendekatan penyuluhan partisipatif. Apa sih yang dimaksud dengan penyuluhan partisipatif? Di sini saya akan membahas penyuluhan disebut partisipatif karena pendekatan ini menempatkan petani sebagai subjek aktif dalam keseluruhan proses, bukan hanya sebagai objek penerimaan informasi. Penyuluhan partisipatif juga mempunyai prinsip utama, yaitu keterlibatan penuh petani mulai dari mengidentifikasi masalah, menganalisis dan merancang kegiatan hingga mengevaluasi hasilnya. Penyuluhan partisipatif juga mempunyai karakteristik, yaitu penyuluhan partisipatif dicirikan oleh elemen kunci yang membedakan dari model penyuluhan konvensional.
yaitu satu, peran petani sebagai subjek, yang kedua, pendekatan dari bawah ke atas, yang ketiga, kemitra sejahteraan, yang keempat, menggunakan metode analisis cepat, dan yang kelima, fleksibel dan kontekstual. Soal yang keempat yaitu karakteristik pendekatan sistem latihan dan kunjungan dengan jenis pendekatan partisipatif. Sistem latihan dan kunjungan. Laku adalah model yang dikembangkan untuk menyalurkan informasi teknologi secara cepat dan efisien, terutama di negara berkembang. Keunggulannya adalah disiplin dan sistematis dalam penyampaian pesan. Namun kritik utamanya adalah sifat dan top-down, di mana petani dianggap sebagai penerima pasif yang harus mengikuti paket teknologi yang diterapkan oleh peneliti atau pemerintah. Sedangkan untuk pendekatan partisipatif muncul sebagai reaksi terhadap laku yang sering mengabaikan pengetahuan dan kebutuhan petani lokal. Dalam model partisipatif, penyuluh bertindak sebagai mitra sejajar yang tugasnya adalah membangun kapasitas petani agar mereka mampu menganalisis masalah pertanian mereka sendiri dan merumuskan solusi yang berkelanjutan dan relevan secara lokal. Model ini menekankan pada kepemilikan petani terhadap program. Perbedaan pendekatan penyuluhan laku dan partisipatif mempunyai perbedaan mulai dari tujuan utama, sasaran program, organisasi dan struktur, metode utama, peran penyuluh, dan sifat inovasinya. Itu tadi penjelasan mengenai proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian dan bagaimana mempercepat proses difusi inovasi yang bisa dilakukan oleh penyuluh, dan juga pembahasan mengenai penyuluhan partisipatif dan karakteristiknya, dan juga pembandingan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan laku dengan jenis pendekatan partisipatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.